Muslim. Muslim. Ewa, ada yang mau didiskusikan? Allah mawjud bila makan. Oke. Ini sama Habib Debri ya, biar nanti gak kesannya keroyokan, saya diam. Monggo. Kepada Mas IQ yang mau didiskusikan bisa ditanyakan dulu atau diperjelas dulu. Boleh minta sanad. Yang mana itu? Allah mawjud bila makan. Ucapannya siapa kayak gitu? Siapa Ustaz? Gimana Mas Quran? Maksudnya gimana? Sanadnya sanad. Katanya Sanad. ucapan Ali. Oh saya lagi gak bawa itu. Saya gak membahas ucapan Sayyidina Ali. Tapi antum pernah bahas. Oke. Oh, ini Bang Mandar. Oh iya Bang Mandar sih, suaranya Bang Mandar banget ini ya. Bang Mandar, ahlan. Gimana? Bang Mandar. Bukan. Nggak usah bohong, anak. Lastu Mandarian. Wallahil azim. Tawa. Ana Muslim. Ana Muslim, Syekh. Hakada Wahabi, dia menyamar kemudian bertanya. Lastu menyamarani, Syekh. Ewa. Oh, betul. Ewa Ustadz Bang Mandar, Ana kasih datanya ya. Pertama, antum ingat nggak Bang Mandar? Kemarin ketika saya buat konten, yang mana dia itu dari abad kedua, Qorib, masih masuk kepada salaf. Ingat nggak Bang Mandar? Apa itu, Bang? Yang daripada kitab apa ya kemarin? Al-Yazidi kalau nggak salah, dari ini Al-Adab wal Lughuh itu loh, yang mengatakan itu adalah qaul Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ingat nggak Baik. itu? Ewa. Nah, di sini Al-Farqu bainal firaq yang antum bahas kemarin. bukan Al-Farqu bainal firaq. Abu Bakar Al-Baghdadi atau Abu siapa itu? Yang Al-Yazidi itu, Habib. Yang Al-Yazidi itu, Bib. Saya lagi gak megang kitab dua, benar. Enggak, saya mau tanya sama antum berdua, Ustaz. Termasuk Ustaz Debri. Antum tentang akidah asma sifat, bagaimana? Coba jelaskan ke kami bagaimana sikap antum berdua tetap terhadap asma sifat. Karena Anda dengar dari Bang Ghazali antara tauhid dan takwil. Dua-duanya dipakai atau salah satunya? Monggo, Habib Debri. Antum bainakum wa Habib Debri ya. Saya Tafadhal labas. Simpel, kalau memang ayat itu orang-orang udah paham, ulama-ulama sudah memahami, sudah memberikan paham, serahkan kepada mereka. Kalau memang itu muwahhim litashbih wa tajsim, fa'awil. Idan, jadi kalau ayat sifat yang maknanya tajsim, maka ditakwil. Maknanya tajsim syuyani. Maksudnya antum tahu dipahami dipahami secara bahwa kalau kita menetapkan dia akan dipahami yuham ayakuna mujassiman atau mujassaman, begitu? Mujassim ay mawan mujassim maf'ul yani. Mujassim fa'il wa mujassam maf'ul. Sahih? Mujassim orangnya, tajsim. Naam. Ya, berarti semua sifat Allah yang bisa mengandung ada unsur jarihah atau bisa dimaknai, bisa dipahami salah paham oleh orang yang memahaminya, maka itu ditakwil. Ayo. Nanti Kalau klik antum, nanti tampil antum. Fadhal. Selain itu berarti di isbat atau lain di tafwid. Tafwid mana? Nah, berarti antara tafwid dan takwil. Baik. Kita masuk satu contoh. Istiwa. Kembali lagi masalah istiwa ini. Istiwa ini dia di tafwid atau di takwil? Tuh, mana Beb Debri? Antum Beb, ana jawab nanti Beb. Bentar. Ewa.
istiwa apa gimana? Istiwa itu ditakwil atau ditafwid? Ya, salah satu contoh sifat Allah Kenapa? adalah istiwa. Apakah dia ditakwil atau ditafwid? Bisa dua-duanya. Oh, berarti ada kaidah lagi nih. Antum tadi kan bilang kalau dia dipahami ini berarti ditafwid atau ditakwil. Antum wahimnya tajsim atau tasbih? Kalau antum Ada soal, yani kalau antum memahami ini istiwa itu jelas, berarti harus ditakwil. Kalau antum memahami istiwa ini gairah jelas, yani tafwid ila ana nggak tahu maknanya apa, ya wis istiwa. berarti kalau orang kita katakan Allah beristiwa, kita tanya dulu, antum pahami ini apa? Begitu. Oh iya, jelas. Harus tanya dulu antum pahamnya kayak gimana. Masya Allah. Berarti misal duduk Berarti setiap orang yang kita sampaikan dia Allah beristiwa, kita tanya dulu antum pahami ini apa? Begitu. Hatta awam. Tugas antum memahami. Kalau antum masih memahami salah nih, misalnya antum jelasin ke orang, terus antum tanya ke orang yang antum jelasin apa mana istiwa duduk, ya mungkin bagi antum duduk nggak masalah deh karena antum mau jasim misalnya. Bagi kita masalah, makanya harus ditakwil karena antum menolak takwil. Antum bilang takwil sama dengan ta'til. Iya, makanya anak tanya tadi. Makanya antum bertanya seperti ini, kenapa? Karena pondasi awal kita berbeda. Ketika antum bilang kita mentakwil nih, antum muskilahkan takwil karena antum bilang takwil sama dengan ta'til. Sedangkan kita tidak. Jadi ketika antum bilang jangan jauh dulu, Ustaz. Kita muskilahnya di mana? Ketika antum nanya ke kita takwil atau enggak. Tapi kalau kita masih berbeda masalah takwil sama tafwid, itu susah Ustaz. Sebentar Ustaz. Kan saya tanyakan dari awal, antum mengambil dua cara metode dalam masalah sifat. Sahih? Takwil atau tafwid? Anda tanyaan dulu nih. Antum gimana? Takwil ini menurut antum kayak gimana? Takwil itu hukumnya gimana? Takwil sifat Allah. Oke. Takwil kalau dimaknai, takwil bermakna mutaradif atau yufassir yang sinonim bahasa Indonesianya itu la ba'sa bihi. Berarti Ustaz, takwil sama tafsir tuh sama ya? Atau beda nih? Saya akan jelaskan. Saya katakan tadi kalau yang dimaksud takwil ada tafsir, maka itu la ba'sa bihi. Tidak mengapa. Tapi kalau dimaksud takwil adalah sarful lafzi atau sarful ma'na, ini tidak boleh. Ini yang saya tidak setuju. Mana dalilnya Ustaz? Siapa ulama yang bilang kayak gitu? Ini asma sifat ya, asma sifat. Jangan fokus kepada bab lain. Iya, siapa yang mau bilang kayak gitu? Ntar anak kasih tahu juga, ntar takwil seperti apa, siapa yang mengatakan. Biar kita kan nggak ada yang mujtahid. Ana wa Ustaz Ghazali nggak ada yang mujtahid. Iya betul. Ya, kita fokus ke asma sifat. Ya. Kalau takwil dimaknai sarful lafz atau sarful ma'na, ya. Artinya makna hakikat, makna daripada sifat Allah itu dimaknai lain. Sarful lafzi atau sarful ma'na. Sahih? Jadi hukum takwil menurut antum? Ya. Hukum takwil kalau dimakna yang mana dulu ini? Saya kembali tanya dulu. Takwil kan ada dua saya sebutkan tadi. Takwil sifat Ustaz. Ya, tafsir bimana tafsir atau takwil bimana sarful makna atau sarful ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang menjadi alasan antum dan siapa yang mengatakan ulama-ulama salaf ya, karena antum mengaku salafi, yang membedakan antara ta'wil tafsir wa sarful lafz hakada? Siapa yang menceritakan? Imam At-Tabari itu istilah takwil beliau sebutkan bermakna tafsir bayan. Terus tapi Imam At-Tabari juga bilang sarful lafzi enggak? Sarful lafzi maksudnya apanya? Takwilnya? Gimana Sadi? Antum jelasin deh. Enggak, pertanyaan itu apa? Ada apa dengan Tabari? Imam Tabari bilang takwil itu sama dengan tafsir. Nah, yang kedua, perkataan yang kedua, sarful lafzi itu siapa yang mengatakan?
ulama salaf. Justru yang saya mau tanyakan, sorful lafzi ta'wil bimana sorful lafzi itu yang itulah yang diperbuat oleh Mu'tazilah. Benar, Siapa benar. yang melakukan itu tadi? Walaupun Anda Benar. walaupun antum bertanya siapa yang melakukan, tapi kenyataannya dilakukan oleh Mu'tazilah. Ewa. Benar, teman-teman. Minta tolong di tap-tap kena pelanggaran, oke? Tap-tap yang kenceng. Lanjut, Bib. Siapa yang mengatakan? Ya, contohnya saya tidak tahu siapa yang mengatakan. Justru saya akan bertanya, kenapa istiwa ditakwil ke istaula? Ini namanya takwil sorful lafz atau sorful makna. Itulah makna. Adapun siapa yang mengatakan, saya tidak tahu. Ini Bang Mandar, saya mau ngasih data Bang Mandar. Ternyata yang mentakwil istawa kepada istaulah, yakni bersemayam. Coba. Ini Ana ya. dulu deh Tadi Ana dulu Ewa. boleh ya? Iya, Bib. Monggo. Pertama gini, kalau antum bilang, oh itu hanya Mu'tazilah saja, kemudian antum anggap, oh ini salah gitu kan, karena kita ittiba kepada Mu'tazilah. Padahal apa yang Ini sebentar, Ntar dulu masih Sadi, di jangan dalam- pergi dulu. Ana mau ninin data nih. Karena antum minta Iya. kan tadi, karena antum kan mau bertanya katanya. Nah, oke, sebentar. Di kitab Gharibil Quran wa Tafsiruh li Abi Hakadha, antum baca li Ibnu Mubarak mutawaffa. langsung aja intinya, Ustaz. Langsung aja intinya. Dah, syuf. Ini ulama zaman salaf, Quran ketiga. Ala arsy istawla faqad yakunu ka qawlihi ta'ala balagha shudda wa istawa thumma yakunu al-ma'na tam. Istiwa bimakna tamul qudrah sebagaimana dikutip oleh Imam Badruddin Ibnu Jamaah di kitab apa Ustaz? Apa? Fiqat idahud dalil fiqat hujjah ahli ta'til hakadha. Syuf, hada ulama salaf, dan enggak cuman itu tadi. Enggak cuman takwilannya enggak cuman cukup istawa, ada yang bimana ala hakadha. Tafsir Muharrarul Wajiz, tafsir Kitab Al-Aziz ila an qala katsir yani an qala katsir ma'al Qur'an wa i'rabu ishqaq al-asma'i was sifat, dan enggak cuman satu hakadha. Bimana apa? Artinya apa? Artinya mentakwil dengan makna istawa, bukan istaqarra, qahar atau ala, itu takwil tadi, sorful al-lafz. Makanya ketika antum hakikatnya antum hakikatnya menolak takwil. Gimana kita mau Sudah. menjelaskan kan? Jadi sudah. Allah. Nah, Ustaz. Oke. Sifat istiwa tadi makanya saya bilang tadi, Ustaz, fokus ke masalah sifat Allah. Antum tadi menyebutkan itu istawa, ma'anil istiwa, makna-makna istiwa secara mutlak. Bukan muqayyad. Antum menyebutkan definisi makna istawa tanpa ada takyid, tanpa ada ikatan. Sebentar dulu, Ustaz. Anda jelaskan. Antum diam dulu, Ustaz. Tunggu, Bib. Gantian, Bib. Saya moderator. Ya, Oke. alon-alon, Ustaz. Alon-alon. Ya. Memang saya akui istawa kalau mutlak tidak ada tambahan huruf di depannya, ila au ala au tanpa huruf, bolehlah dimaknai dia tamma atau apalagi tadi istaula, mungkin qahara. Baik, saya muafid, setuju. Sekali lagi fokus istawa berkaitan masalah sifat Allah. Ya. Sekarang istawa ala. Istawa ala, ada tambahan ala. Ulama salaf memaknai ala irtafa'. Tidak ada yang Siapa yang memaknai istaula Siapa? kecuali Mu'tazilah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Jangan Banyak. kata ulama salaf. Kata ulama salaf siapa yang mengatakan? Banyak. Jangan membodoh-bodohi umat tadi. Nah, kata wajib antum tampilkan siapa yang mengatakan. Ulama salaf yang mana? Habib, saya benar, Bib. Antum diam dulu. Saya kok udah gatel. Benar, saya dulu, Bib. Oke. Iya, silakan. Ewa, Bang Mandar, saya udah gatel dari tadi nih. Pertama, terkait takwil ya. Teman-teman, saya umumkan, saya itu
mufawwidin. Tapi saya gak menolak takwil. Jadi saya mau bela, meskipun saya gak pakai takwil, saya akan bela takwil, oke? Nah, tadi sudah disebutkan oleh Habibuna Debri terkait bahwa di dalam mana tadi bis? Yakni Al-Imam Al-Yazidi Ibnul Mubarak Al-Yazidi, di mana beliau itu mengatakan bahwasanya makna daripada istawa merupakan istaulah. Nah, di sini saya akan tampilkan dulu ya. Makna istawa adalah istaulah. Ibnul Mubarak Al-Yazidi. Meskipun nanti antum bilang Ibnul Mubarak Al-Yazidi adalah Mu'tazilah, saya akan buktikan kalau beliau itu bukan Mu'tazilah. Ini di dalam kitab Gharibul. Oke, saya on cam belakang biar enak. Allah. Nih, tak on cam belakang biar enak. Di dalam kitab Gharibul Quran wa Tafsiruhu karangan lil Imam Abi Abdirrahman Abdullah bin Yahya bin Mubarak Al-Yazidi, wafat pada tahun 237 Hijriah, ulama salaf. Beliau mengatakan di dalam surah Toha ayat kelima, alal arsy istawa istaula jedwar. Selamat datang di kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian, oke. Bentar. Andalan jedar. Jedwar. Oke. Yang kedua, buktikan kepada saya satu saja. Gak usah banyak-banyak. Satu saja pendapat ulama salaf yang menyatakan makna istawa adalah bersemayam, dalam tanda kutip istiqrar. Kalau Bang Mandar bisa tampilkan ke saya ulama salaf yang memaknai istawa adalah istiqrar ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalamul Arab, kalau lugoh itu bukan berarti disandarkan kepada Allah. Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ulama salaf, saya pastikan malam ini saya pindah Wahabi. Sebutkan satu saja ulama salaf yang mengatakan makna istawa adalah istaqara atau istiqrar, sebagaimana yang dipakai oleh Albani, kemudian Utsaimin dan lain-lain, bahwa makna istawa adalah bersemayam, istiqrar. Kalau antum bisa buktikan kepada saya daripada ulama salaf, malam ini juga saya pindah ke Wahabi. Bila disandarkan pada Allah ya, bukan kalamul Arab, oke? Monggo. Oke, baik. Tadi kan ini sudah ada dua PR saya, dua tugas ini. Pertama, saya disuruh munculkan Bang Ustaz Febri tadi istawa bermakna irtafa atau ala irtafa. Baik, sebentar saya lagi mencari juga ya. Lebih Namanya. tepatnya. Kalau irtafa itu masih mungkin Bib. Irtifa yakni irtifaul ulu. Kalau istiqrar saya pastikan nggak ada. Maksudnya Kalau gini, irtifa maksudnya masih mungkin Bib. kalau Oke. memang bentar Berarti- saja. Bentar. Kalau memang itu ada ulama salaf, siapa yang mengatakan? Ana enggak memasalahkan nanti ini begini enggak, cuman biar amatul ilmiah. Nanti saya juga akan menampilkan sesuatu yang mungkin belum pernah beliau dengar. Jadi Bang Ustaz Habib Bebri mau data gitu ya? Atau anak on cam juga? Foto lonken. Ana sebut aja. Tafsir Abu Hatim Ar-Razi. Ini Bisa on cam sebenarnya Bang. banyak ya, Biar- cuma ini yang biar Anda dapat. Biar gak kayak Irfandi, on cam aja biar kelihatan. Kalau gitu saya cari dulu ulama yang di abad-abad lebih di atas lagi, karena ini Abu Hatim Ar-Razi ini saya di abad ketiga. Ya, on cam dulu Bang Mandar biar kelihatan gantengnya kayak saya sama Habib Debri. Saya Masya Allah, anti menampakkan wajah. Tak mau ketahuan. Sebentar Bang, sabar Bang ya. Silakan diskusi dulu. Saya baru mencari ini. Soalnya di tablet saya ini sudah penuh dengan tulisan, jadi harus dicari dulu. Ini, oke, teman-teman. Sebelum saya nyuruh sebelum Bang Mandar menemukan jawaban,
bahwa istiqrar itu adalah istiqrar, yakni istawa bermakna istiqrar itu gak ada daripada ulama salaf. Bukan karena saya sudah bisa memastikan, bukan karena saya sudah sering baca kitab, bukan. Kitab saya itu dikit. Kenapa saya kok bilang? Saya berani. Gak akan ada ulama salaf yang mengatakan istawa ay istaqra daripada ulama salaf satu pun, kecuali fi kalamil Arab atau fi lugatil Arabiyah. Kalau disandarkan pada Allah, mustahil ada. Bukan karena saya yang sering baca, bukan. Karena yang mengatakan itu adalah imam saya. Siapa? Al-Imam Al-Albani. Al-Imam Al-Albani. Albani. Kena lagi. Al-Imam. Al-Imam Al-Albani. Di dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu. Loh, kok bisa? Bukannya Mukhtasar Al-Ulu itu An-Dhahabi? Oh iya. Al-Imam Al-Albani menjadi muhakkik daripada kitab Mukhtasar Al-Ulu lil Imam lil Imam Al-Dhahabi. Nah, di sini dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu, Al-Imam Al-Dhahabi memberikan catatan kepada Al-Imam Al-Dhahabi. Nih, pada di dalam kitabnya, ya, di dalam tahqiqannya, Al-Imam Al-Dhahabi mengatakan, Al-Imam Al-Albani mengatakan, saya on cam, biar gak kayak Irfandi. Irfandi kan takut kalau on cam. Nih, 221 mata memandang. Ini ulama kalian yang bilang. Nih, kata Al-Imam Al-Albani, walastu adri malladhi mana al-musannif minal istiqrar ala hadzal qaul. Kata Imam Albani, saya juga gak tahu kenapa Al-Dhahabi itu kok gak mau menetapkan makna istiqrar. Oke? Wa ala jazmihi bi anna hadzal athar munkar kama taqaddam. Maaf. Bukan makna istiqrar, yakni makna maqamah mahmudah yang kemudian ditafsiri oleh siapa? Oleh Ibn Taimiyah sebagai yujlisullah Muhammadan ala arsyihi ma'ahu. Nah, dikritik oleh Albani. Kemudian Albani bilang gimana? Fa innahu yatadammanu nisbatul qu'ud 'ala al-'arsy lillahi azza wajal. Karena ketika mengatakan Nabi Muhammad didudukkan bersama Allah kelak di atas arsinya, di sisinya, itu yatadamman, menetapkan, mengandung nisbatul qu'ud 'alal arsyillah. Jadi akan menetapkan qu'ud, Nabi Muhammad didudukkan bersama Allah di atas arsinya. Wa hadza yastalzimu nisbatul istiqrar alaihi lillahi ta'ala. Wa hadza, oleh Albani dibilang, wa hadza mimma lam yarid. Wa hadza mimma lam yarid. Kata siapa? Kata Albani. Kata-kata istiqrar itu gak ada daripada ulama salaf. Fala yajuzu i'tiqaduhu wa nisbatuhu ilallahi azza wajal. Maka gak boleh meyakini makna istawa adalah istiqrar dan dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jedwar, selamat datang di kebenaran. Oke, kita lanjut. Walidzalika tara al-muallif rahimahullahu ta'ala ankara ala man qala mimma jaa ba'da al-qurunis salasa. Oleh karena itu musannif Al-Imam Al-Dhahabi mengingkari terhadap orang-orang yang kemudian datang setelah abad ketiga mengatakan bahwa makna istawa adalah istiqrar. Innallaha astawa istiwaan istiqraron. Jedwar, selamat datang di kebenaran. Oke. Nah, kama tarahu fi tarjamatihi, yakni tarjamah Abu Ahmad Al-Qasab wa saraha fi tarjamatil Bughawi annahu la yujibuhu tafsir, bahwasanya gak bisa bahwasanya la yujibuhu tafsir istiwa bi istiqrar, bal innahu balagha fi inkari lafdhati bidatihi ala jam'i mimman qala huwa ta'ala fawqa arsyihi bidatihi. Bahkan di sini Imam Al-Dhahabi dan diakui sendiri oleh Albani bahwa kata-kata bidatihi, Allah ada di atas arsy bidatihi, itu merupakan ucapan yang bid'ah.
Dua, selamat datang di kebenaran. Bahwasannya, makanya saya kasih tema perangi bid'ah Wahabi. Karena orang yang pertama melaksanakan bid'ah adalah Wahabi. Ulama salaf gak ada yang mengatakan istiwa adalah istiqrar, dikatakan oleh Wahabi, ahlu bid'ah. Kemudian ulama salaf gak ada yang mengatakan bidatihi, dilakukan oleh Wahabi, ahlu bid'ah. Makanya ahlu bid'ah yang sebenarnya itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, melainkan Wahabi. Jedwar, selamat datang di kebenaran. Udah jelas kan siapa yang ahli bid'ah? Ketemu sekarang. Santai Bang Mandar, ambil nafas dulu. Gampang gitu bang, gampang. Mas, Oh. jadi oke, istiwa silahkan dibuka dalam tafsir Abu Hatim Ar-Razi. Itu aja dulu. Bimana irtafa. Taib. Nah, kita bacanya juga. Kenapa Kita saya tidak ada? Oke. Karena anak nggak ada tafsir Abu Hatim Ar-Razi. Iya, Apaan? saya masih Bentar. bocil teman-teman, biasa. Tapi bocil itu bisa mengalahkan Ustadz Firanda. Biar. Oh, nggak saya usah pakai gini. akun baru ini ya. Masya Bentar, Allah. Mama Nada. Bentar. Teman-teman jangan nge-give ke Ana ya, Ana. Jangan lagi nge-give. Haram alaik, haram. Give ke Ustaz Ghazali aja, beliau butuh, Masya Allah. Enggak. Biar dakwanya lancar. Oh iya, betul. Belikan beliau kitab. Benar. Suruh jangan nge-give. Malah nge-give ya. Jangan give guys. Gimana, Bang Mandar? Itu Beb katanya irtafa'a daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi katanya. Enggak, Fakhruddin. merokok enggak haram. Abu Hatim Ar-Razi. Tapi kalau antum lihat itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Nah, artian memang salah satu dari maknanya memang istiqomah. Kalau makna dari bahasa Arab, ana juga ada. Maksudnya di aplikasi yang Majmu' Tafasir itu. Bang Mandar ada telepon, diangkat dulu gak apa-apa, santai. Mungkin itu dari Bang Eki mau ngasih data mungkin. Bang Eki siapa? Eki Ojir. Oh, dia sering stalker IG Ana aja ya? Sorry. Grupnya, Beb, ada grupnya. Oh iya. Dia sering stalker IG Ana. Jangan-jangan dari Ustadz Firanda itu mau ngasih data itu katanya di komen itu. Santai Bang Mandar, kita insya Allah kuat live sampai jam pagi gak apa-apa, sampai pagi. Saya baru sadar ternyata akun saya ini baru. Antum mau turun dulu gak apa-apa, kalau mau ganti akun buat bisa on cam gak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya malas turun lagi nih ya. Bentar dulu. Enggak, antum udah terima kalau saya enggak tanpa on cam ya. Gimana Habib? Harus on cam ya. Sebenarnya kurang cuma ya monggo nggak apa-apa deh. Cuma ngobrol-ngobrol santai kan. Enggak mau mualafkan Bang Mandar kan enggak. Kita ngobrol santai saja. Iya, Ana saya juga makanya- soalnya ada Ana Iya, masih ujian tadi. Doain Ana tadi Ana ujian nanti. Ujian tahun berapa? Amin. Ujian kita 11. 200 tanggal mata 11. memandang. Mari doakan Habib kita semoga Iya, diberikan kelulusan di Mesir. Tulis di komentar. Salah. Amin. Ujian termin 2 coy. Tebal-tebal kita. Iya. Monggo. Monggo lanjut tadi. Abu Hatim Ar-Razi dalam tafsirnya, Abu Hatim Ar-Razi abad ketiga ya. Qaulu summa istawa ila sama, dia menukil dari Abi Aliyah fi qawlihi ta'ala summa istawa ila sama yaqulu irtafa'a. Kitab apa itu?
tafsir Abu Hatim, silakan dibuka. Kemudian Ayo. tafsir At-Tabari. Kemudian masalah Ghazali tadi. Ewa, seru ini. Ntar, Gimana? santai. Masalah antum bilang tidak ada ulama. Sebelum ke Ghazali, ana mau turun habis ini. Dari al-ulu irtafa'a wal ala itu menunjukkan Allah tuh bertempat enggak? Ini sebenarnya pertanyaan begini ya, Syekh. Pertanyaan antum ini saya kurang tahu apa maksud dari pertanyaan teman-teman kepada Simple. Wahabi. Enggak. Al-ala wal al-irtifa wal ala itu bukan Allah Enggak. tuh bertempat atau enggak? Ketika kita sudah mengatakan Allah istawa bermakna irtafa ala, tak perlu lagi ditanyakan apakah berarti Allah bertempat. Tak usah kita bertanya lagi seperti itu. Ini sebenarnya perlu dipertanyakan, Ustaz. Perlu. Karena gini, para ulama salaf Iya. pun kelas Imam Abu Hanifah di kitabnya Al-Wasiyah, nukirru bi anna Allah ala arsy istawa min ghairi an takuna lahu hajatun wal istiqrarun alaihi. Nah, itu masalahnya. Saya paham. Cukup, Ustaz. Enggak usah panjang-panjang. Terlalu lama. Iya. Walau kana muhtajan lima qadara ala ijadil alam wa Ya, saya paham. tadbiri kalmatin. Itu Walau masalahnya. kana muhtajan ilal julusi wal qarar fa qabla khalqil arsy aina kana Allah ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Ya. Oke. Saya gini, Ustaz. Makanya saya Dari annallaha mawjudun bila makan wala yamurru alaihi zaman. Makanya saya sangat aneh ketika saya mengatakan, misalnya saya mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, tiba-tiba datang dari kalangan antum bertanya, apakah berarti Allah butuh tempat? Lah, apakah otomatis kita mengatakan ketika Allah di atas? Sebentar dulu, Enggak Ustaz. menanyakan Allah itu butuh tempat atau enggak, kita menanyakan apakah menunjukkan. Beda antara membutuhkan sama menunjukkan hal tersebut, Allah itu ada tempat-tempat atau bagaimana nih? Karena orang-orang karomiyah itu pun meyakini Allah itu istawa ala ars mumas. Kenapa? Nah, ini Ayo, masalahnya, Ustaz. شوف يا الإمام شوية كذا الإمام sebentar الإمام الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام أبي بكر أحمد ابن الحسين البيحقي إمام أهل الحديث وإمام أهل السنة ماذا قال في كتابه وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب الأسماء والصفات شوية كذا في المسائل التي تكلموا فيها من هذا الباب وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى bahwa istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala ليس باستواء اعتدال عن الإعوجاج ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه lakinnahu mustawin ala arsy kama akhbara bila kaifin. Nah, berarti bila kaifin di sini maknanya apa? Shoya kada. Bila kaifin mana apa? Istiqrar wala istiqrar fi makan wala mumasatin li syai'i min khalqihi. Kemudian ba'inun min jami'i khalqihi wa anna ityanuhu laisa bi ityanin min makanin ila makan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Wa anna maji'ahu laisa biharakatin wa anna ila akhir hadza fasyahid. Di mana syahidnya? Wala istiqrarin fi makan. Berarti al-imam ulama Asy'ariyah mengatakan Allahu mawjudun bila makan wala yamurru alaihi zaman. Wa hadza yani soal, apakah al-ulu wal irtifa itu menunjukkan Allah itu bertempat atau tidak? Sebab ada ulama salaf juga atau ulama ahli hadis yang kalian juga mu'tamad berpendapat demikian, dan ulama-ulama salaf tidak menunjukkan Allah punya tempat. Hakada sebagaimana diucapkan. Berarti antum ini setuju nggak sebenarnya nih? Ana masih iskal. Antum ini setuju nggak kalau ada yang bilang Allahu mawjudun bila makan wala yamurru alaihi zaman? Itu seperti sebelum Ustaz Ghazali ya, abis ini karena Ana mau turun. Saya juga mau turun, makanya saya minta jangan panjang-panjang. Nanti kita buat waktu tertentu kita diskusi.
Karena Anda juga di sini sudah jam 12. Udah, diam dulu, diam. Saya moderator. Sekarang waktunya Bang Mandar. Ya, gitu. Di mana tadi ini? Jadi tidak semua ketika saya mengatakan Allah beristiwa di atas ars yang maknanya irtafa'u ala, sebenarnya tidak perlu lagi ditanyakan apakah Allah bertempat berarti Allah bertempat. Siapa yang mengatakan apakah Allah bertempat dengan mengatakan Allah istiwa di atas ars, otomatis kita akan meyakini Allah bertempat, Allah duduk. Lah sih, tidak semua yang di atas itu selalu dikatakan harus butuh tempat. Tidak. Biarkan Nabi bicara dulu, Ustaz, ya. Tidak semua yang di atas itu selalu butuh tempat. Kalau demikian, selalu Allah butuh. Malaikat, Allah juga butuh kepada malaikat kalau begitu. Allah yang menyuruh mencatat amalan para hamba, berarti Allah butuh. Antum, saya tanya kira-kira, Anda usah jawab, pasti antum akan jawab iya. Allah menugaskan malaikat untuk mencatat amalan hamba, sepakat? Pasti sepakat. Kalau saya katakan, kalau begitu Allah butuh malaikat. Karena Allah menugaskan. Nah, sepertinya, jadi saya kira tidak perlu lagi ditanya apakah Allah butuh tempat, apakah Allah bertempat. Seperti itu. Ya, cukup. Ana a'taqid anna Allah istawa 'alal 'arsy sudah bermakna irtafa'a ala. Amal kaifiyah majhul. Bila kaif. Sorry. Kemudian, saya tidak mau berpanjang lebar. Berpindah ke Bang Ghazali. Makna istiwa dengan istiqrar ya. Ewa. Saya tanya dulu Bang Ghazali. Oke, kalau ulama salaf dari abad ke-1 dan 3 mungkin saya tidak bisa memberikan karena saya belum dapat perma istiqrar. Sorry. Tapi abad ke-4. Oke, boleh ditampilkan siapa itu? Aku kaget. Saya tanya, sebelum saya bacakan, saya tanya dulu. Bagaimana pendapat antum dengan Ibnu Abdul Bar? Ibnu Abdul Bar, beliau adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Oke, ahlus sunnah. Tapi beliau mengatakan istawa bermakna istiqrar. Kalau memang beliau mengatakan kayak gitu, detik ini saya pindah ke Wahabi. Oke, betul. Kalau Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan benar. Kalau Ibnu Abdul Bar mengatakan Allah istiqrar ya, Allah istiqrar alal arsy, saya pindah ke Wahabi. At-Tamhid. Oke, At-Tamhid. Aku kaget. Iya. Nah, makanya saya tanya, kenapa, ada apa dengan At-Tamhid? Oke, gimana itu? Nah. Wal istiwa'u ma'lumun fil lughati wa mafhumun wa huwa al-'ulu wal irtifa'u 'ala syai' wal istiqrar wat tamakkun fihi. Naam. Qala Abu Umar. Abu Umar adalah kunyah daripada Imam Ibnu Abdul Bar. Qala Abu Umar al-istiwa'u al-istiqraru fil 'ulu. Bihada khatabana Allah azza wa jal. Dengan lafaz inilah Allah berkhitab. Allah memberikan wahyunya kepada kita. Ya, seperti itulah. Ini kalau antum terima At-Tamhid atau Imam Ibnu Al-Bar. Kemudian saya akan jawab malam ini syubhat-syubhat antum. Kemudian Syekh Albani, antum bilang menolak lafaz zat bidzati. Oke. Antum bacanya sepotong. Mohon maaf, antum tidak lanjut ke bawah. Di bagian bawah Syekh Al-Albani tidak mengingkari lafaz zat dalam arti maknanya boleh. Dia tidak, mungkin dia menolak secara riwayat, okelah. Tapi secara makna dia tidak mengingkari. Ya, beliau tidak mengingkari secara makna. Udah gitu aja. Kemudian terakhir, kalau antum katakan tidak ada ulama salaf yang mengatakan zat,
Silakan lihat video. Mungkin antum sudah pernah nonton enggak video ulama-ulama yang Mana itu? mengatakan Allah beristiwa di atas zat. Imam As-Sijizi salah satunya. Oh ya udah. Imam siapa lagi nih? Saya lihat dulu. Istiwa di atas ars dengan zatnya. Sebentar, saya lihat dulu. Sudah pernah buat VT-nya nih. Ya ini, Allah beristiwa di atas zat. Allah beristiwa di atas ars dengan zatnya. Salah satunya Imam As-Sijizi. Ya. Kedua, Imam Al-Muzani, yang kebetulan antum bantah itu, antum syarh sunnah, antum bilang beda redaksi. Kitab antum PDF-nya tidak ada bidati. Ayo. Iya, jadi ya entah siapa yang benar, ini kitabnya siapa yang benar. Ya, sebenarnya masih banyak kalau anda mau sebutkan, tapi tak perlulah. Dalam Al-Arsh, dalam kitabnya Imam Az-Zahabi juga Al-Ulu. Qala Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Maghribi, Syekhul Malikiyah, fi awal risalatihi al-masyhura fi madhhab Imam Malik. Wa annahu ta'ala fawqa arsy al-majid bi dzatihi. Ya. Baik, itu aja mungkin. Oke, bismillah. Saya jawab. Benar. Yang mana mau dijawab ini? Kalau yang apa tadi antum? Istiqrar. Pembahasan istiqrar ya. Ewa. Ini ya, saya akan menjawab terkait yang istiqrar. Oke, saya jawab. Yang istiqrar, ini saya akan tampilkan datanya. Ini yang dipakai oleh Bang Mandar tadi, itu ada di dalam kitab At-Tamhid Ibnu Abdil Bar. Bukan At-Tamhid ya. Benar-benar. Mana wis? Ada ini yang dipakai teman-teman oleh Bang Bandar. Di sini beliau memakai kala ucapan ini di dalam At-Tamhid Ibnu Abdil Bar. Saya bacakan ibaratnya. Mana wis? Wahuwa wal istiwa ma'lumun fil lughah wa mafhum wa huwa al-'ulu wal irtifa' 'ala syai'. Oke. Kemudian beliau mengatakan wal istiqrar wat tamakkun fihi. Qala Abu Ubaidah fi qoulihi ta'ala. Nah, ini kan yang antum pakai kan? Sedangkan beliau di sini mengatakan wal istiwa ma'lumun fil lughah. La idan tasaba ilaihi ila Allah azza wa jalla. Cedwar. Nah, jadi di sini di dalam kitab At-Tamhid lil Imam Ibnu Abdil Bar menetapkan kata istiqrar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan mafhum ma'lumun bil lughah, bisa dipahami secara bahasa. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya antum buka pada empat kaca atau 2 lembar setelahnya. Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan Allah maujudun bila makan. Jedwa, selamat datang di kebenaran. Kemudian, sudah. Ibnu Abdil Bar sudah saya jawab bahwa bahwasannya di situ yang dipakai oleh Ibnu Abdil Bar di dalam menetapkan istiqrar itu adalah bil lughah, mafhumun bil lughah. Udah jelas redaksinya. Mafhumun bil lughah, ma'lumun bil lughah, mafhum. Makanya di situ Imam tunggu waktu saya. Iya, silakan saya tidak menghalangi. Waktu saya santai. Tarik nafas. Makanya di situ 4 lembar setelahnya Imam Ibnu Abdil Bar berkata Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Jedwar, selamat datang di kebenaran. Kemudian terkait Ibn Bas, saya gak mengatakan Ibn Bas itu mengingkari. Namun saya mengatakan Ibn Bas itu mengakui
bahwa kalimat bidatihi dan kalimat istiqrar itu lam yakun inda salaf. Gak ada di daerah salaf. Cuma sama beliau kemudian diakal-akali. Namun ini secara logika, akidah kok pakai logika. Nih, saya kasih buktinya. Di sini beliau Al-Imam Al-Albani. Benar. Oh, kok Albani? Oh ya, Albani. Albani. Nah, di sini coba teman-teman bisa dibaca ya. Tentang istiqrar. Albani mengatakan ya. Setelah beliau mengatakan wa hadhihi lafdhah bidatihi wa in kanat 'indi maqulatul ma'na. Kalimat bidatihi ini dalam menurut saya maqulatul makna, masuk logika. Akidah dibuat logika, guys. Masya Allah. Akidah itu binakli, bukan akal-akalan. Ini dalil, bukan dalil akli, dalil ngakali. Nih, wa in kanat 'indi maqulatul makna wa annahu la ba'sa min dzikriha bitawdih bid'ah. Jedwar, selamat datang di Yes. Gimana Bang Mandar? Jedwar. Gak jadi saya pindah ke Wahabi. Karena Ibn Abdul Bar gak menetapkan istiqrar kepada Allah, melainkan secara mafhumun bil lughah. Wow. Itu kok lah halas. Cukup ya? Ya, khalas. Syalbani, kembali kepada Syalbani. Ewa. Antum mau menyatakan bahwa Syalbani mengakal-akali gitu ya? Tidaklah. Beliau menegaskan ma'qulul ma'na, bahwasanya sifat istiwa bidzat itu secara makna jelas. Hanya dengan bahasa ma'qulul ma'na. Bukan berarti beliau itu akal-akalan dengan akidah. Ma'qulatul makna kan secara makna masuk akal kayak gitu kan. Iya betul. Secara masuk akalnya Albani. Iya, artinya hal itu dipahami maqulul makna. Bukan berarti inilah antum ini selalu menyimpulkan sendiri. Ya, selalu menyimpulkan sendiri, padahal beliau maksudkan itu adalah maqulul makna. Itu dipahami jelas bahasanya kalau istiwa bidzatihi, sesuatu yang dipahami oleh akal, tak perlu lagi di apa-apa gitu. Akalnya siapa Bang Mandar? Itu secara makna. Secara makna, maqulul makna akal semua manusia. Enggak. Loh. Secara otak ini, otak saya bilang enggak kok. Ulama Assalamualaikum, boleh ada yang mengatakan kayak gitu. Boleh menyela sedikit. Oh, enggak boleh. Masih waktunya Bang Mandar atau Iya, belakangan. Istiwa ma'lum itu kan sudah bahasa begitu sebenarnya, yang sebenarnya bahasa lain daripada istiwa ma'lumun bil lughah. Enggak ada yang mengatakan istiwa ma'lum bil makna, enggak ada. Oke, itu boleh yang menyela. antum dapat. Sebentar dulu, Ustaz. Saya masih bicara dulu ya. Al-istiwa ma'lumul makna. Ya, jelas. Bentar. Ini anak ada haga nggak nih? Kalau nggak ada, monggo lanjut, anak turun. Ustaz Ghazali gimana? Masih ada haga nggak? Masih ada haga lagi. Masih ada perlu nggak haga? Haga ya ini hajat semana? Kalau udah nggak ada, Kalau masih mau bantai-bantai Wahabi di sini nggak apa-apa, Bib. Kalau ada perlu lain nggak apa-apa. sebenarnya masih, cuman kan beliau seperti menghindar, tapi ya nggak apa-apa lah, kapan-kapan insyaallah. Iya, Aman berarti ya? boleh saya lanjut masih masalah. Nah, kalau anak nggak ada hajat lagi, anak turun tadi. Tafadhol. Antum Khair, ada. khair. Tafadhol. Lanjut ya Allah. Syukran, jazakallah khair. Nah, Ewa. ini kan ya sepanjang sebenarnya ini kalau maqulul makna lagi nih. Kembali lagi kepada perkataan Imam Malik. Ya, antum bilang tadi mafhumun fil lughah. Imam Az-Zahabi dalam Al-Ulu jelas mengatakan fa qauluhum al-istiwa'u ma'lumun ay anna ma'na al-istiwa' ma'lumun fil lughah wa huwa ha huna bi ma'na al-ulu wal irtifa'. Antum mau bantah Imam Az-Zahabi? Iya. Oh, nanti itu bisa saya jelaskan lagi itu bagaimana penjelasannya. Lah iya, pakai data saya, bukan kan saya menjelaskan pakai data, bukan makulatul makna, bukan otak akal-akalan, bukan. Sesuatu yang sudah dipahami oleh otak itu sudah jelas, itu artinya di makulatul makna. Coba dengar lagi.
Ya. Wa hadzal ladzi 'alimtu min madhhabi salaf wal muradu bi dhahiriha. Ya. Kata Imam Az-Zahabi dalam Al-Ulu. Inilah yang saya pahami, yang saya ketahui dari madhab salaf. Wal muradu bi dhahiriha, yang dimaksud dengan zahirnya adalah la batina li alfadil kitab was sunnah ghaira ma wudiyat lahu. Tidak ada makna-makna batin, tidak ada makna-makna yang tersembunyi dari lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah selain daripada yang Allah telah tetapkan. Engkiba, kula siang ke Pasuruan. Lanjut. Lanjut. Oke. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi kembali melanjutkan. Kama qala Malik wa ghairuhu, sebagaimana perkataan Imam Malik dan selainnya. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu jelas maknanya. Wa kadzalika al-qawlu fi as-sam'i wal basari wal 'ilmi wal kalami wal iradati wal wajhi wa nahwi dzalik. Ya, perhatikan. Istiwa itu jelas seperti sama dengan masalah as-sam' pendengaran, penglihatan, ilmu, kalam, iradah, wajah dan selainnya. Hadhil asya' ma'lumatun. Semua ini adalah sesuatu yang jelas. Fala nahtaju ila bayanin wa tafsirin. Tidak perlu kita menjelaskan secara detail, tidak perlu kita tafsir. Oke. Jadi semua sifat-sifat Allah, kata Imam Az-Zahabi di sini, jelas secara makna. Maqulul makna. Antum jangan bilang akal-akalan. Mengakal-akali akidah, itu bahasa antum. Itulah kesimpulan antum, bahayanya membuat kesimpulan sendiri. Lakinnal kaifa fi jami'iha majhulun 'indana. Akan tetapi bagaimananya sifat Allah itu, bagaimananya ya? Hakikatnya, maksudnya bagaimana bentuknya istiwa, bagaimana bentuknya pendengaran Allah, bagaimana cara berbicaranya Allah, itu majhul. Wallahu a'lam, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu di Al-Ghafar juz 1 halaman 254. Oke. Ini saya jawab ya. Iya. Cengengesan melulu gak merasa bersalah. Apa saya pakai data kok? Kenapa kalau cengengesan? Nih lihat, di dalam kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Bar yang dipakai oleh Bang Mandar. Diperhatikan teman-teman ya. Tadi kan saya belum menampilkan data nih, saya tampilkan datanya di sini. Oke. Di sini mana wis halaman 132. Ini bukan ini, halaman 131 mungkin. Ini ya. Yang dipakai oleh Bang Mandar, teman-teman, perhatikan di sini, perhatikan 170 mata Mandar, fokus. Nih. Coba sebentar Bang Ghazali. Apa ibaratnya? Wal istiwa ma'lumun fil lughah wa mafhum. Kan ini yang antum pakai kan? Yang di bawahnya yang antum bilang tadi, Allah mawjudun bila makan. Tunggu, teman-teman takut telat datang ini. Saya jelaskan ulang. Wal istiwa ma'lumun fil lughah wa mafhum wa huwa al-'ulu wal irtifa' 'ala syai' wal istiqrar wa tamakkun fihi, yang dipakai oleh Bang Mandar. Padahal di sini beliau menjelaskan secara mafhum bil lughah. Makanya saya bilang ke teman-teman Wahabi, kalau baca jangan setengah-setengah. Oke, caranya gimana Ustaz? Caranya kita buka 4 baris ke bawah, 4 atau 5 lembar ke bawah. 1 2 3 4. Nah, oke, 4. Betul 4 teman-teman. Nah, wa ammah tijajuhum, ini yang dipakai oleh Wahabi. Wa ammah tijajuhum law kana fi makan la asbahal makhluqat. Kalau Allah itu ada di sebuah tempat, maka akan sama dengan makhluknya. Li annama ahatas bihil amkinah tawatsu makhluk fa syai'un la yalzam wa la ma'na lahu li'annahu azza wa jalla laysa kamitsli syai'un min khalqihi. Nah, kemudian oleh beliau dijawab wa qad sahha. Oke, Ibnu Abdul Bar masih belum diganti. Antum potong sebentar. Antum potong itu. Baca dulu yang tadi. Lanjutkan. Nih, law kana fi makan la asbahal makhluqat. Di bawahnya ya. Annama ahatat bihil amkinah wahtawatsul makhluk fa syai'un la yalzam wala ma'na lah
Ya kan? Itu yang antum katakan. Li'annahu azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un min khalqihi wa la yuqasu bi syai'in min bariyatihi. La yudrak bil qiyas wa la yuqas bin nas. La ilaha illahu. Kana qabla syai'in. Summa khalaqal amkinah. Kemudian Allah menciptakan tempat was samawat wal ard wa ma bainahuma. Wa huwal baqi ba'da kulli syai'. Wa khaliqu kulli syai'. Kemudian la syarikalah. Wa qad qala kullul muslim nih wa qad qala al muslimun, orang muslim berkata, wa kullu dhi aqlin, wa kullu dhi aqlin, dan semua orang yang berakal. Ini kan perkataannya antum, annahu la yuqalu kainun la fi makanin minna. Kata Wahabi, gak mungkin ada sesuatu tanpa gak secara akal, gak mungkin ada sesuatu tapi gak punya tempat. Ini kan kata Wahabi, teman-teman ya. Nah, kemudian dijawab, belum. Wa ma laysa fi makanin fa huwa adam. Sesuatu yang gak punya tempat maka gak ada. Berarti Allah gak ada gitu. Wah, centeren sama Imam Ibnu Abdul Bari jawab. Wa qad sahha fil maqul wa thabata bil wadih minad dalil annahu kana fil azal la fi makan. Allah ada di azal tanpa tempat, jedwar, selamat datang kebenaran. Walaysa bima'dum fa kaifa yuqasu ala syai'in min khalqisi. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Oke. Jadi gitu Bang Mandar, jangan baca separuh-separuh, biar antum pahami bagaimana maksud Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Allahu laisa fi makan. Sepakat, Allah tidak berada di tempat. Tapi bentar, antum seolah-olah tadi menyebutkan apa tadi, Ibnu Abdul Bar seolah-olah berakidah seperti akidahnya yang atas nama Ali tadi, Allahu mawjudun bila makan wa huwal an ala makan. Enggak, saya gak mengatakan wahwal an loh ya. Saya gak ada mengatakan wahwal an. Semua orang akan sepakat Allah bila makan. Memang betul. Oh, kata siapa? Wahabi mengatakan Allah bil makan. Di mana itu Allah bil makan? Oke, kita tampilkan lagi. Kita tampilkan data lagi, teman-teman ya. Maksudnya bil makan apa maksudnya? Allah bil makan itu apa? Apakah sama dengan tadi saya mengatakan Allah istiwa di atas ars, langsung dipahami Allah butuh tempat? Allah itu bil makan wa bil jihah, kata Syekh Ibn Bas. Apa perlu saya tampilkan datanya? Tunggu dulu. Sebentar. Ini memang masalah. Bentar. Ini kita bahas masalah akidah. Gak usah ada komen-komen. Maaf, kebanyakan Ustaz Cabul. Akidah. Masalah Ustaz Cabul karena antum hidup di mayoritas. Antum lihat di Arab Saudi orang Wahabi rokokan. Kalau masalah jihad, ya Allah jihad belum tentu selalu dikatakan Allah terbatas. Ini masalahnya yang kadang orang aswaja salah pahami atau kelompok Asy'ariyah. Kata-kata di atas itu juga bisa dikatakan jihad. Sekarang pertanyaannya, jihad itu arah atau bukan? Atas. Jihad itu arah atas. Enggak, atas itu arah atau bukan? Atas itu arah. Itu arah. Tapi apakah kita mengatakan berarti Allah itu terbatas? Belum tentu. Jangan selalu mengatakan. Sama permasalahannya tadi. Ketika saya mengatakan Allah istiwa di atas arsy, selalu pertanyaannya berarti Allah butuh tempat. Sama dengan ini, Allah di atas berarti Allah terbatas karena Allah jihad. Allah makhluk itu tidak berjihad. Itu kan kesimpulan antum sendiri. Oke, sekarang kita buka kitab lagi teman-teman ya, biar cenderan lagi ya. Ini Al-Imam Abu Hanifah. Oh, sebenarnya udah dibaca sama Bib Debri tadi ini. Wasalisu nukiru bi anna Allah ta'ala 'ala al-'arsy istawa min ghairi an takuna lahu hajah wa istiqrarun 'alaih. Sudah cukup itu. Iya bentar, ya udah cukup buat bantah antum memang. Nah, wa huwa hafidul arsy wa ghairil arsy min ihtiyajin. Iya. Falau kana muhtajan, benar. Lama qadara ala ijadihil alam wa tadbirihi kal makhluqin walau kana muhtajan ilal julus wal qarar fa qabla khalqil arsy aina kana Allah. Nih ditanyakan. Wahabi di bawah. Kamu ditanyakan oleh Imam Abu Hanifah, kalau Allah itu butuh pada duduk
dan menetap di atas arsy. Nih Wahabi ditanyain sama Imam Abu Hanifah, faqabla khalqil arsy, sebelum Allah menciptakan ars, Allah di mana? Jadi yang tanya itu bukan Aswaja, bukan kita, tapi Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab pertama. Terus Allah di mana kalau Allah menetap di arsy, kata Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Kemudian dijelaskan kata beliau, kenapa beliau bilang kayak gitu? Wa dhahabal musyabbihah wal mujassimah wal karamiyah. Orang musyabbihah, orang mujassimah, orang karamiyah mengatakan bahwa Allah menetap alal arsy. Cinta, selamat datang di kebenaran. Ini ada di dalam kitab Wasiyatul Imam Abi Hanifah. Jadi kalau seumpama antum meyakini Imam Abu Hanifah itu berakidah seperti akidah antum, berarti antum menolak ucapan Imam Abu Hanifah di dalam kitab wasiyahnya. Iya. Saya paling enggak jam 12 out teman-teman, disuruh tidur. Soalnya besok mau ke Pasuruan, mau ke pondok. Jadi bagaimana tadi perkataan Syekh